Aku melihat pedang jiwa yang menelan darah menyombongkan diri. Cahaya darah di ujung pedang sangat mempesona, dan pelampung darah mencibir untuk menembak dengan jari. Dan Jianming itu, dengan ledakan cahaya darah, secara bertahap menjadi tajam dan keras. Untuk sementara waktu, semua kekuatan yang hadir merasa gemetar, seolah-olah ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Suara sihir yang menakutkan. Melihat itu, kecuali untuk dua pembangkit tenaga dua lapisan surgawi dan beberapa pembangkit tenaga emas abadi yang bisa melawan, sisanya menutupi telinga mereka dan gemetar. Gemetar seperti saringan dan jatuh ke tanah. Tuan Muda Qin, hati-hati. Pada saat itu, ada ketakutan yang mendalam di mata kupu-kupu Zhongshan. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihatnya, pedang jiwa yang menelan darah itu sepertinya dipelintir menjadi 1000, 100 ujung pedang seperti ular darah, aneh dan kejam. Di atas sayap kupu-kupu, ada cahaya terang, dan kesadaran kupu-kupu Zhongshan hampir tidak sadar. Dan hanya itu saja, darah yang menelan jiwa pedang dan suara pedang, yang membuat semua pihak gemetar, tapi Sue Futu tidak punya niat untuk bersimpati. Anak itu, kenapa kamu masih berdiri? Melihatnya, aku khawatir dia belum dilahap oleh suara sihir. Biarkan Lord Bloodflood membantai dia. Dua pembangkit tenaga listrik dua Heavenly Layer tidak bisa tidak minum. Dari perspektif situasi ini, mereka harus berdiri di sisi bangunan kelompok jahat. Di langit, suara ajaib bergulir, cahaya darah menyilaukan, dan siluet ramping diam, seolah ditelan oleh cahaya darah untuk menutupi tubuh. Darah berdarah dan kelelahan yang dikejar oleh Ziyun mau tidak mau mengangkat sombong. Atau untungnya, berkata dengan cemas, masih menggigit. Pergi dan lindungi tuanmu. Untungnya, tuan bangunan tuan menembaknya sendiri, kalau tidak dia tidak tahan. Namun, Ziyun sepertinya mengabaikan ucapan itu secara langsung, dan bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang. Bahkan ketika cakarnya robek, Batwing Suening lainnya hampir tidak mampu menahannya. Suening kambuh, mulutnya berkedut. Bukankah penjaga ini adalah penghambat tuan muda yang manja? Apakah itu mencoba mengambil nyawanya untuk mengancam tuan-tuan bangunan? Namun, pada saat ini, saya melihat bahwa suara sihir yang mengepul berakhir dengan tiba-tiba, dan cahaya darah kembali ke bentuk pedang. Sue Futu memegang pedangnya dan berdiri di udara, melihat siluet, ekspresinya, yang tidak bergerak. Ada perubahan. Tuan muda yang dimanjakan saat ini bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun, tetapi pembantaian yang mengambang darah ditemukan, dan ekspresi anak itu tetap sama. Hanya ketika suara ajaib berhenti, tuan muda yang manja ini sepertinya ingin tertawa kecil. Ya, saya hanya ingin tertawa. Hanya omong kosong, bahkan bukan Heaven Immortal, tapi berani menyebut dirimu Master Forge. Di depan harta karun tuan muda, itu seperti menggonggong anjing. Aku mengerti, hanya kamu yang seperti ini. Apakah kamu menganggap ini harta? Mulut Qin Yichan sedikit terangkat, dan kata-katanya dicemooh hingga ekstrim. Dan kata dari setiap kata membuat kekuatan semua pihak terpesona. Anak ini baik-baik saja. Suara ajaib itu membuatku kaku dan stagnan bahkan Xian Wei. Dia tidak terluka. Juga, aku bahkan tidak memandang rendah pedang yang menelan darah ini. Belum lagi kekuatan dari semua sisi. Bahkan Butterfly Zhongshan diam-diam bergumam. Apakah Tuan Muda Qin benar-benar memiliki harta karun semacam ini? Apa yang disebut harta ini secara alami dibuat oleh Qin Yichan dari udara tipis dan digunakan untuk menakut-nakuti darah? Atau, di mana Anda membutuhkan benda asing? Dengan kekuatan rohnya sendiri, dia dapat dengan mudah menahan suara ajaib ini. Namun, karakteristik kultivasi ganda Shenwu tidak boleh diungkapkan itu saja. Yang disebut suara ajaib hanyalah susunan magis yang ditinggalkan oleh bengkel di ujung pedang. Dengan niat membunuh pedang dan kekuatan abadi dari pembantaian yang mengambang darah, itu saja. Adapun untuk menebak tempat pedang ini sama sekali tidak mencapai surga abadi. Dunia ini luas. Betapa terhormatnya Dewa Surgawi. Tukang daging berdarah dapat mengambil ini dan yang lainnya. Qin Yichan berdiri terbalik di tempat. Namun, kata-kata ini sangat ampuh untuk dampak Bloodflood. Bocah ini, apakah dia sangat pintar? Ada kepanikan di wajah Sue Futu. Anda tahu, bahkan jika itu bukan dari tangan surga abadi, guru itu juga adalah guru surgawi 3 lapisan surgawi. Dan suara ajaib ini, sampai sekarang cukup mudah digunakan, dan bahkan kadang-kadang beberapa kali dengan pembangkit tenaga listrik dari lingkungan yang sama, dapat memainkan serangan diam-diam dan bahkan mempengaruhi efek sihir kemenangan dan kekalahan. Tapi di depan anak ini, itu sia-sia. Di pihak Ziyun, pertarungan dengan Suening pecah lagi. Dengan suara daging yang terkoyak, tubuh yang bergetar darah bergetar, dan wajah semua pihak tiba-tiba berubah. Robek itu, saya melihat Batwing berlumuran darah yang dirobek oleh Ziyun. Setiap dua sayap telah dirobek oleh Anda. Batwing rusak, dan Suening hampir mencapai titik panik dan menyelamatkan hidupnya. Tuan Tanah menyelamatkan saya. Dalam adegan ini, Rao terkenal dengan keganasannya, dan darahnya yang berlumuran darah membantai tangannya melihat bahwa dia tidak bisa tidak mengguncang lampu pompa. Golden Immortal berambut ungu ini benar-benar kejam.
Tidak hanya cukup ganas, Golden Immortal bisa menghancurkan Bloodning yang satu heavenly layer lebih tinggi darinya. Anda tahu, Suening adalah penjahat nomor 2 di domain bintang Youlan miliknya. Tapi sekarang, Suefutu cukup yakin. Jika sedikit lebih lama, Golden Immortal berambut panjang emas ungu ini pasti akan membunuh Suening. Pantas saja kelompok orang ini berani melanggar bangunan jahat kelompoknya. Mereka memang memiliki kemampuan nyata di tangan mereka. Namun, justru karena inilah mata Tutu yang berdarah terhuyung-huyung karena amarah dan keserakahan. Kemarahannya karena kapan kelompok bangunan jahatnya begitu malu di depan orang luar? Wajah ini tidak ditemukan, apalagi dia tidak bisa ditoleransi. Saya khawatir di depan aliansi pasar gelap lainnya, akan dianggap sebagai bahan tertawaan. Keserakahan itu karena tuan muda yang dimanjakan di depannya memiliki harta yang bisa menahan suara ajaib. Harta karun seperti spirit power sangat langka. Nak, dewa itu akan membuat penjagamu berlutut di sini. Tolong jangan terlalu menyakitkan bagi para dewa untuk membiarkanmu mati. Puding darah itu dingin. Meski suara ajaibnya tidak berfungsi, bagaimana dengan itu? Di matanya, tuan muda yang dimanjakan di depannya sama sekali tidak bisa menahan kekuatan sejatinya. Tiba-tiba, siluet Suefutu berkedip, dan pedang darah yang menelan jiwa menelan pedang itu, yang bahkan lebih ganas. Tetapi di mata Qin Yichen, itu tampak sangat konyol. Saya pikir Anda harus berlutut dan bertanya kepada tuan muda, dan biarkan saudara tuan muda menyelamatkan hidup Anda. Badai. Gelombang niat membunuh yang membanjir darah, meskipun dia sekarang mendukung Bloodning, dapat menghentikan Golden Immortal berambut ungu. Namun, selama Anda menangkap pemimpin dari seluruh grup ini, tuan yang lebih muda, secara alami, Anda akan dapat memenangkan lebih banyak. Saat itu, jika Anda ingin mengemas orang-orang ini, berkemas saja. Pikiran sampai ke titik ini, pembantaian yang mengambang darah tidak lagi ragu-ragu, darah menelan pedang jiwa, dan memotong cahaya darah 1000 kaki. Pendar darah itu telah berlalu, Lin Luosheng hampir hancur, langit bergetar, pusat kekuatan semua pihak ketakutan, dan Tuhan akhirnya bergerak.